Selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Jasmine Rahmadi, inilah kabar Sumatera. Pemirsa, dua pengedar sabu digerebek polisi di Tanggamus, Lampung. Pelaku sempat membuang sabu ke aliran sungai dan bersembunyi di dalam sumur. Apa itu? Apa ini? Dua pengedar sabu WP dan DA ditangkap polisi di Talang Padang, Tanggamus, Lampung. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda. Saat ditangkap, pelaku DA bersembunyi dalam sumur dangkal di rumah saudaranya di Dusun Kebon Pisang, Kecamatan Talang Padang. Sebelum bersembunyi, DA sempat membuang 2 bungkus sabu ke sungai, namun polisi kemudian berhasil menemukan sabu tersebut. Polisi mengembangkan kasus ini dan menangkap WP. Dari keduanya, polisi menyita barang bukti 45,9 gram sabu. Sabu dipasok dari Cirebon, Jawa Barat. Dia bersembunyi di dalam sumur. Pada waktu kami melakukan penggeledahan, karena kedinginan, dia muncul dari dalam sumur dan kami amankan. Berapa menit dia bersembunyi di sumur itu? Sekitar 10 menit. Karena tidak tahan, menahan napas dan dingin, dia keluar. Dalam pemeriksaan, kedua pelaku mengaku 1 on sabu bisa mereka jual dalam waktu 2 pekan. Dari Tanggamus, Lampung, Pujiansyah, Hardi, TV One mengabarkan. Bayi laki-laki dibuang di teras warga di Batanghari, Jambi. Ibu sang bayi meninggalkan surat dan sejumlah perlengkapan bayi. Bayi yang diperkirakan berusia 2 hari ditemukan di teras warga di Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muara Bulian, Jambi pada Jumat malam pekan lalu. Di samping bayi, orang tua sang bayi meninggalkan surat yang berisi pesan agar anaknya dirawat dengan baik. Alasannya, ia membuang bayi tersebut karena telah memiliki banyak anak. Sebelumnya, pemilik rumah mengaku mendapat telepon dari orang yang tak dikenal yang mengatakan ada bayi di depan rumahnya dan meminta agar anak tersebut dirawat dengan baik. Bayi kemudian dibawa ke RSUD Muara Bulian untuk memastikan kondisi kesehatannya. Kami itu ditelepon dengan seseorang bahwa di depan rumah ada bayi, cuma kayak gitu. Nah, sudah itu saya tuh enggak langsung keluar, enggak. Saya tidur dulu. Cuman saya pendengaran saya arahkan keluar kalau malam ada suara. Masalahnya kalau bayi itu enggak mungkin dibiarkan enggak nangis, itu enggak mungkin kan. Nah, makanya saya biarkan. Nah, begitu kira-kira 10 atau 15 menit itu ada suara kayak macam itu. Nah, itu tuh saya takut itu tuh memang suara bayi atau suara mobil lewat. Masalah di depan rumah saya itu sendiri kan. Iya. Itu tuh banyak mobil batu bara. Nah, jadi saya pastikan itu sekitar tambah lagi sekitar 5 menit atau 3 menit itu memang ada suara bayi. Dalam keadaan sehat dan di situ ditinggalkan oleh ibu bayi tersebut dengan surat yang isinya ibu bayi tersebut tidak sanggup lagi karena anaknya sudah banyak. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi dan masih menelusuri siapa ibu bayi tersebut. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Seorang ibu rumah tangga berhasil menyelamatkan diri dari gigitan buaya di Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saat kejadian, korban tengah mencuci pakaian di sungai. Di sungai inilah Ernawati berhasil meloloskan diri dari serangan buaya. Tepatnya di Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Saat kejadian, Ernawati sedang mencuci pakaian di tepi sungai ujung pelantar belakang rumahnya sambil berendam dengan kedalaman air setinggi dada. Tiba-tiba, buaya menggigit tangan kanannya. Lalu dengan panik, Ernawati sekuat tenaga memukul kepala buaya dengan tangan kirinya dan berhasil lolos dari maut.
bawa mangkok, bawa sabun. Sebelah sini nih ngendong mangkok, sebelah sini bawa sabun. Turun ke laut cuci. Habis cuci mau mandi. Boat pun tidak ada lewat, motor tidak ada lewat, sampan pun tidak ada lewat. Akak kelih hulu, kelih kiri, ke darat, tidak ada gelombang sikit pun tidak ada. Langsung rekam gitu. Jadi kakak tadi kejut. Ngapa pedih tangannya? Langsung ada nerik gitu kan. Kakak langsung tinju, langsung ange gitu. Kakak pun nangkap tangan, langsung lari ke rumah. Sampai sekarang nengok gelombang-gelombang sedikit pun sudah deg-degan gitu. Sementara menurut pihak desa Teluk Kabung, meskipun memang buaya ada di sungai tersebut, namun baru kali ini warga menjadi korban serangan buaya. Pak, buaya memang ada di daerah ini. Tapi untuk kejadian diterkam oleh buaya ini, warga kita baru kali ini baru ada gitu kejadiannya. Kalau buaya itu, kalau setahu Bapak yang di sungai ini, itu ya agak jarang lah. Sesekali ada kita lihat, sesekali timbul gitu kan, sesekali ada timbul. Kalau untuk terus-terusan atau setiap hari orang ketemu nggak ada. Pihak desa kini mengimbau warga sekitar sungai lebih waspada. Dari Indragiri Hilir Riau, Arif Budiman, Superto, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Sumatera akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual,
cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Pemirsa, Partai Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2024. Bak Gayung bersambut, Anies Baswedan pun menyatakan siap menerima amanah sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Deklarasi ini lebih cepat dari semula direncanakan pada 10 November mendatang. Pengumuman pencalonan Anies Baswedan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nantinya, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya. Semoga semua apa yang saya utarakan ini memberikan penjelasan pada kita. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah, why not the best? Saudara, saya mengaturkan terima kasih atas semua perhatian saudara. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Anies Baswedan yang hadir dalam deklarasi tersebut menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilpres 2024 bersama Partai Nasdem. Insya Allah niat baik, keinginan luhur yang menjadi cita-cita kita akan bisa tercapai. Sebagaimana kata orang Aceh, jada wajadi, menen tapinta menen jadi. Kira-kira artinya begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk, dan inayah darinya. Insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Ia kehendaki pula. Karena di tangannya lah segala kebajikan dan Ialah yang memiliki kuasa atas segalanya. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Dalam kesempatan itu, Surya Paloh juga menyatakan memberikan otoritas kepada Anies Baswedan untuk menentukan calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Mana? Bisa kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.
Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Berikutnya, pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta dalam kasus kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan lebih dari 120 orang. Menko Polhukam Mahfud MD mendesak pihak polisian agar segera menentukan tersangka dari kejadian yang sudah dinilai memenuhi unsur pidana. Selain itu, tim cari fakta juga meminta Panglima TNI mengusut oknum anggotanya yang diduga terekam menganiaya sejumlah supporter dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Nanti akan diumumkan secepatnya. Itu yang tugasnya kira-kira akan bisa diselesaikan, diupayakan selesai dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Adapun tugas atau langkah jangka pendek diminta kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan ini segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana, karena tentunya sudah mulai dilakukan supaya segera diumumkan siapa pelaku pidana dari ini yang sudah memenuhi syarat untuk segera ditindak. Dan diminta agar Polri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat. Kepada Panglima TNI juga diminta melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku, karena di dalam video-video yang beredar ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya. Apakah video itu benar atau tidak, Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya kepada kita semua. Kepada PSSI, supaya segera melakukan tindakan ke dalam secepatnya, agar PSSI ini bisa dikendalikan secara baik. Sementara PSSI sudah memastikan Arema FC dan pihak panitia mendapat sanksi berat. Sanksi berat dipastikan menimpa Arema FC dan panitia usai terjadinya tragedi Kanjuruhan yang menelan lebih dari 100 korban jiwa. Penggunaan gas air mata, jumlah penonton yang melebihi kapasitas hingga kelalaian prosedur menjadi hal yang mendapat sorotan keras. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyampaikan PSSI langsung melakukan investigasi atas tragedi di Kanjuruhan. Seluruh pertandingan Liga 1 pun dihentikan selama sepekan selama proses investigasi. Kami sudah melakukan langkah. Hari ini tim dari PSSI dan LIB ada di Malang untuk melakukan investigasi tentang pelaksanaan pertandingan yang kemarin dilakukan oleh panitia lokal, oleh LIC lokal. Namun kami langsung mengambil langkah. Yang pertama adalah
sudah dipastikan Arema tidak boleh lagi bermain di Stadion Homesta di Kanjuruhan selama musim ini berlangsung. Kemudian 1 minggu ke depan bahkan untuk sementara liga dihentikan. Kita menunggu hasil proses investigasi yang kita lakukan nanti. PSSI menyesalkan tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Kericuhan terjadi usai laga Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tekanan terhadap nilai tukar rupiah ikut berdampak terhadap harga kedelai di dalam negeri. Pasalnya, sekitar 90% pasokan kedelai nasional masih mengandalkan impor dari sejumlah negara. Gejolak harga kedelai yang terjadi saat ini tidak terlepas dari ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor yang sudah berlangsung selama sekitar 15 tahun lamanya. Impor menjadi cara cepat untuk memenuhi pasokan dalam negeri akibat rendahnya produktivitas. Kementerian Pertanian mencatat defisit kebutuhan impor dalam negeri untuk tahun 2022 mencapai 2,59 juta ton. Selain produktivitasnya rendah, perbedaan harga beli impor yang lebih murah dibandingkan dengan produksi sendiri membuat petani enggan menanam kedelai. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjelaskan harga beli impor kedelai berkisar Rp5.000 per kilogram. Sementara kedelai yang dijual oleh petani lokal baru bisa meraih keuntungan jika kedelai dijual minimal seharga Rp7.000 per kilogram. Jadi salah satu tadi ini saya masuk ke Bapak Presiden, nyampaikan harus ada lartas. Nanti kami produksi lagi kedelai besar-besaran, dimasukkan impor. Padahal sulit banget kalau harga, kemarin itu kenapa harus impor, dan kita tergantung lebih dari 12 tahun impor beras, impor kedelai, karena harga di luar 5.000-an. Sementara petani kita nggak bisa untung kalau dia di bawah 7.000, Bapak. Karena 1 hektarnya hanya bisa mampu kurang lebih 1,5 ton per hektar, dan itu hasilnya kurang lebih 13 juta. Makanya kalau dia di bawah 7.000, nggak bisa masuk. Sementara jagung dia tanam 1 hektarnya bisa 5 ton paling sedikit dengan harga di atas 5.000 juga. Dia bisa menghasilkan di atas 20 juta. Kos produksinya kurang lebih 7-8 juta, maka hasilnya jauh lebih banyak. Nggak ada yang mau tanam kedelai. Dan kalau kita suruh tanam maksimal, ini merugikan gitu. Oleh karena itu, barangkali ini juga menjadi challenge pimpinan untuk kita menanam. Karena harganya sudah bagus, 10.000 dan kemungkinan masih akan naik nanti. Kalau 10.000 ke atas, maka harga tempe, tahu akan naik. Dan pengalaman dari kedelai ini ketergantungan, Bapak. Dan saya siap, saya sangat siap, saya paksa diri. Dan izin kedelai ini saya akan coba kendalikan dan mohon bantuan Komisi 4. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, impor kedelai setiap tahun rata-rata mencapai 2,5 juta ton dengan nilai di atas 20 triliun rupiah. Impor kedelai Indonesia berasal dari 5 negara utama, yakni Amerika Serikat, Kanada, Malaysia, Singapura, dan Australia. Tim TV One mengabarkan. Untuk mengatasi persoalan tingginya impor kedelai, pemerintah mendorong petani agar mengunggulkan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan penggunaan bibit unggul diharapkan bisa meningkatkan produksi kedelai hingga beberapa kali lipat. Bapak Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100% tergantung impor. Karena dari hampir ke seluruh kebutuhan yang 2,4 ya, itu produksi nasionalnya kan turun terus. Nah, salah satu arahan beliau adalah harganya untuk dibuat agar petani tidak dirugikan. Jadi untuk itu, untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan daripada BUMN agar petani bisa memproduksi. Yang kedua, itu di harga 10.000. Yang kedua adalah dari segi bibit, menggunakan bibit yang GMO. Nah, dengan menggunakan GMO itu produksi per hektarnya itu bisa naik
yang sekarang sekitar 1,6 sampai 2 ton per hektar, itu bisa menjadi 3,5 atau menjadi 4 ton per hektar. Kemudian langkah berikut adalah yang sudah disiapkan oleh anggaran pemerintah, itu untuk perluasan ke 300.000 hektar. Nah itu anggarannya sudah disiapkan 400 ya, sekitar 400 miliar, dan tahun depan juga akan ditingkatkan dari 300 menjadi 600.000 hektar. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik usai jeda. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi ikut berimbas terhadap harga beberapa komoditas bahan pokok termasuk harga beras. Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pengusaha kilang padi terpaksa menaikkan harga jual kepada konsumen. Komoditas beras dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Saat ini beras jenis medium dijual seharga Rp10.500 per kilogram. Harga tersebut telah melebihi aturan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp9.000 per kilogramnya. Hal itu dilakukan guna menekan angka kerugian dari biaya produksi yang ikut melonjak. Sejak kenaikan harga BBM, harga gabah ikut meningkat menjadi Rp5.700 per kilogram, ditambah biaya produksi dan ongkos pengiriman yang juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kalau kita nggak mengikuti harga, kalau misalnya menjual berasnya nggak mengikuti di atas harga head, kita ya nggak bisa kerja, kita tetap tumpur karena modal untuk penggilingan aja itu udah sampai 10.350, dan ini untuk pengusaha-pengusaha kilang padi saat ini untuk mencari keuntungan sangat berat. Dan masa ini ibaratnya hanya untuk menutupi langganan supaya jangan kosong gitu aja. Demikian Kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.